Halo semuanya, selamat datang di ulasan kita kali ini. Buat kalian yang lagi santai atau mungkin lagi enak-enak nikmatin makanan, pas banget nih. Biarkan suara saya nemenin waktu istirahat kalian ya. Hari ini kita bakal ngobrolin sebuah kisah yang jujur aja dalam banget dan penuh emosi. Gini, kalau kalian dengar kata pertanian Jepang, apa sih yang langsung kepikiran? Pasti langsung ngebayangin robot di mana-mana, drone canggih yang seliweran, atau teknologi masa depan yang kelihatannya dingin banget kan? Tapi kalian harus tahu, di balik semua citra futuristik yang sering kita lihat itu, ada cerita panjang tentang perjuangan, air mata, dan kebanggaan yang luar biasa. Jadi hari ini kita nggak cuma bakal melongo lihat kecanggihan teknologinya aja, tapi kita bakal benar-benar menyelami jiwa dari pertanian Jepang itu sendiri. Oke, mari kita selami ini lebih dalam. Banyak banget orang dari luar sana yang ngelihat Jepang terus mikir, mereka kan negara maju, pasti sawahnya udah diurus sama AI, semuanya serba otomatis. Pandangan itu nggak sepenuhnya salah sih, tapi itu tuh kayak nutupin cerita aslinya. Kisah nyata dari pertanian Jepang ini sama sekali bukan sekedar ajang pamer teknologi loh. Inovasi mereka yang gila-gilaan itu justru lahir dari sejarah yang super keras. Dari penderitaan masa lalu, keterbatasan alam yang ekstrim banget, dan pastinya rasa bangga terhadap budaya mereka yang udah mendarah daging. Ini tuh beneran kisah epik soal gimana manusia berjuang buat bertahan hidup, justru di saat alam kayaknya nggak ngasih pilihan sama sekali. Biar lebih kebayang, coba deh kita lihat realitas alamnya. Bayangin kalian lagi terbang di atas langit Jepang. Kalau di negara-negara agraris lain, kalian mungkin bakal lihat lautan sawah atau ladang gandum yang luas banget sampai ke ujung cakrawala kan? Nah, di Jepang, enggak gitu. Kalian justru bakal disambut sama deretan pegunungan. Iya, faktanya sekitar 70% wilayah Jepang itu isinya gunung, teman-teman. Lahan yang beneran bisa ditanamin itu sangat-sangat sempit. Makanya, sawah-sawah mereka itu bukan hamparan tanah datar yang luas, melainkan petak-petak kecil yang kayak dipahat di lereng-lereng curam. Karena alam nggak ngasih mereka lahan yang enak, ya mereka sendiri yang harus muter otak buat menaklukkan keterbatasan itu. Nah, buat paham kenapa mental mereka bisa sekuat baja sekarang, kita harus narik waktu mundur sebentar ke tahun 1945. Habis Perang Dunia Kedua, Jepang itu benar-benar hancur lebur. Kota-kotanya rata sama tanah, ekonomi mati total, dan yang paling parah, kelangkaan makanan ada di mana-mana. Waktu itu, rakyat Jepang harus berdarah-darah cuma buat dapat sepiring nasi. Ngeri banget kan? Tapi dari keputusasaan yang luar biasa inilah, pemerintah mereka akhirnya sadar satu hal penting. Pertanian itu bukan lagi cuma urusan orang desa. Trauma sejarah ini yang akhirnya jadi fondasi kuat buat ketahanan pangan modern Jepang yang kita kenal sekarang. Mereka sadar penuh kalau kedaulatan pangan adalah pertahanan negara yang paling mutlak. Intinya, mastiin ada makanan di atas meja, tiap hari itu udah jadi urusan hidup dan mati. Dari trauma perang dan lahan yang sempit tadi, muncullah satu pergeseran psikologis yang menurut saya luar biasa banget. Ada satu prinsip dasar yang jadi pegangan mereka. Kalau lahan kita kecil, berarti setiap meter tanah itu harus bisa ngasilin sesuatu secara maksimal. Pola pikir inilah yang akhirnya maksa para petani Jepang buat memperlakukan tiap jengkal tanah mereka itu ibarat emas murni. Mereka nggak punya tuh kemewahan buat ngebiarin lahan yang nganggur, walau cuma sebentar. Keterbatasan ruang dan pengalaman pahit kelaparan di masa lalu, pelan-pelan nempa mentalitas bertani mereka jadi luar biasa tajam, sangat terukur dan penuh presisi. Sekarang, bagian yang paling menarik dari semua keterbatasan itu adalah gimana kondisi tersebut melahirin apa yang mereka sebut sebagai filosofi Kaizen di dunia pertanian. Kaizen ini, simpelnya, adalah obsesi yang luar biasa terhadap perbaikan yang terus-menerus. Kalau di tempat lain, panen yang hasilnya lumayan mungkin udah dianggap cukup ya kan? Tapi buat petani Jepang, Kaizen itu bukan cuma metode operasional, ini tuh udah kayak jalan ninja mereka. Mereka bakal ngevaluasi terus tiap siklus tanah, merhatiin presisi airnya, semuanya demi satu tujuan, penyempurnaan yang gak ada habisnya. Tiap pergantian musim, mereka pasti mikir, gimana ya caranya biar panen besok kualitasnya bisa sedikit lebih bagus dari yang kemarin. Jadi fokusnya benar-benar kualitas di atas kuantitas. Sebuah komitmen seumur hidup. Obsesi gila-gilaan pada kualitas ini ujung-ujungnya ngebentuk semacam ikatan emosional yang, kalau dipikir-pikir, puitis banget antara si petani dan tanamannya. Serius deh, ada banyak banget cerita menakjubkan soal petani di sana yang beneran ngajak ngobrol tanamannya tiap hari. Dan ini bukan sekedar mitos lucu-lucuan aja, ini adalah bentuk dedikasi murni. Bayangin, tiap subuh mereka udah turun ke ladang, mereka ngecek kelembapan tanah cuma pakai ujung jari, merhatiin arah angin yang kena daun, dan mastiin banget tiap helai akar dapat nutrisi yang cukup. Buat mereka, sebatang tanaman itu bukan cuma komoditas dagangan, tapi makhluk hidup yang butuh diperhatiin dan dirawat persis kayak merawat keluarga sendiri. Kedekatan yang seerat ini bikin kontras yang jauh banget kalau kita bandingin sama konsep produksi massal di zaman sekarang. Di Jepang tuh ada rasa kebanggaan budaya yang tinggi banget, tapi di saat yang sama ada rasa malu yang mendalam kalau sampai mereka ngasilin panen yang jelek. Nah, rasa malu inilah yang terus dorong mereka buat nyiptain hasil bumi yang bentuknya
Jujur aja, kadang sampai nggak masuk akal saking sempurnanya. Pernah nggak sih kalian ngelihat apel Jepang yang mulusnya kebangetan? Atau stroberi merah yang ngilap banget tanpa cacat sedikit pun? Atau melon yang bulat presisi kayak abis digambar pakai CGI komputer? Percaya deh, itu semua bukan sihir atau editan. Itu adalah hasil murni dari keringat dan dedikasi panjang demi nyentuh titik kesempurnaan mutlak. Dedikasi buat jadi yang paling sempurna, ini ngebawa kita ke satu fakta yang sering banget bikin kita geleng-geleng kepala. Di Jepang, buah-buahan premium itu punya kasta tersendiri. Buah bukan sekedar pencuci mulut yang dimakan abis makan berat, tapi udah jadi simbol prestis dan sering banget dijadiin hadiah mewah yang harganya bikin jantungan. Coba bayangin, ada loh satu buah melon yang harganya bisa tembus belasan bahkan puluhan juta rupiah. Kok bisa semahal itu? Ya karena demi dapetin rasa manis yang pecah di mulut dan bentuk yang tanpa celah, seorang petani itu rela banget motong cabang pohonnya, ngebuang buah-buah lain yang lagi tumbuh, dan cuma nyisain 1 atau 2 buah aja di satu pohon. Jadi, seluruh energi, air, dan nutrisi dari pohon itu bener-bener difokusin cuma buat ngebesarin satu buah mahakarya itu aja. Tapi, di balik semua cerita indah soal kesempurnaan tadi, ada satu ancaman sunyi yang terus ngintain desa-desa mereka. Sebuah krisis demografi. Pertanyaan terbesarnya sekarang, terus siapa dong yang bakal ngerawat sawah dan ladang ini di masa depan? Faktanya, anak-anak muda Jepang sekarang tuh makin ogah nerusin tradisi kotor-kotoran di lumpur kayak ayah atau kakek mereka. Mereka jauh lebih milih ngejar karir kantoran, hidup di tengah gemerlap lampu neon kota-kota besar macam Tokyo atau Osaka. Imbasnya, populasi petani di desa-desa menua dengan sangat cepat. Lahan-lahan warisan yang dulunya dijaga mati-matian, pakai keringat dan cinta dari generasi ke generasi, sekarang benar-benar terancam ditinggalkan dan jadi lahan mati. Nah, persis di titik krisis inilah teknologi canggih akhirnya masuk. Jadi kalian harus paham, mereka pakai robot itu bukan buat gaya-gayaan. Ini murni taktik bertahan hidup. Pas tangan-tangan yang udah rentang gak lagi kuat ngayunin cangkul, teknologi harus ngambil alih supaya negara nggak krisis makanan. Makanya, mereka mulai pasang sensor pinter bioakustik jauh di dalam tanah. Sensor ini bukan cuma ngecek tanahnya basah atau kering, tapi bisa ngukur tingkat pH dan nitrogen secara real time. Terus, mereka pakai kecerdasan buatan atau AI buat nganalisis jutaan data dari satelit cuaca, biar bisa nebak perubahan cuaca aneh yang tiba-tiba datang demi nyelamatin bibit yang masih muda. Sampai-sampai, traktor tanpa awak dan robot pemanen pun ikut dikerahkan. Beneran deh, ini tuh bentuk adaptasi luar biasa yang lahir dari sebuah kondisi kepepet. Ngomong-ngomong soal teknologi, beberapa inovasi yang mereka bikin tuh rasanya udah kayak ngelompatin zaman. Kalau kalian kebetulan masuk ke fasilitas pertanian tertutup di Jepang sekarang, kalian gak bakal tuh nyium bau tanah basah atau pupuk. Atmosfernya malah lebih mirip kayak kalian lagi masuk ke laboratorium rahasia atau stasiun luar angkasa. Gimana nggak, komputer ngendaliin sirkulasi udara pakai filter khusus antibakteri yang nyala 24 jam non-stop. Terus ada sensor spektrum yang bisa ngebaca kadar klorofil daun, biar lampu LED-nya bisa nyesuaiin tingkat terangnya sendiri secara otomatis. Belum lagi sistem hidroponiknya yang nyuntikin nutrisi mikro langsung ke akar dengan presisi hitungan miligram. Semuanya dikalibrasi super ketat biar hasil panennya tahan banting, mau di luar sana lagi badai atau kekeringan parah sekalipun. Terus gimana dong cara mereka ngakalin kurangnya lahan daratan yang kita bahas di awal tadi? Jawabannya keren banget, pertanian vertikal. Logikanya gini, kalau tanah ke samping udah mentok, ya tanam aja ke atas nembus langit. Di dalam gedung-gedung beton raksasa di tengah kota yang sibuk, sayur-sayuran ditanam di rak-rak bertingkat, disinarin pakai lampu LED warna ungu dan pink, suasananya bener-bener kerasa kayak lagi masuk di film cyberpunk gitu deh. Ladang ini bener-bener efisien secara ruang. Dan yang lebih gila lagi, efisiensi ini pas banget ngebidik tren gaya hidup sehat orang-orang kota di Tokyo sana. Jadi sayur organik yang super fresh dari lantai atas bisa langsung turun ke bawah, disalurin ke restoran sehat atau supermarket premium di gedung yang sama. Rantai pengirimannya jadi super pendek, sekalian menuhin obsesi warga metropolis yang pengen banget makanan bersih, higienis, dan sehat. Tapi tunggu dulu. Di tengah semua obrolan soal lampu LED dan AI yang serba ngebut tadi, kita nggak boleh lupa sama jiwa asli pertanian mereka. Coba tebak. Apa sih yang ngalirin air ke sawah-sawah tradisional mereka sampai detik ini? Jawabannya adalah sistem irigasi kuno yang umurnya udah ratusan tahun. Karena orang Jepang itu sangat ngejaga keharmonisan kelompok, aturan-aturan desa dari zaman nenek moyang soal jadwal bagi-bagi air itu masih ditaati dengan sepenuh hati sampai sekarang. Nggak ada tuh yang namanya rebutan air. Kerjasama bareng-bareng ini ngebuktiin satu hal, sekuat apapun teknologinya, mereka tetap mastiin alam ngerangkul semua petani. Sekecil apapun lahan yang mereka punya. Nah, kalau ngomongin kehidupan desa di sana, ada satu hal yang bisa dibilang jadi jantung budayanya, beras. Buat masyarakat Jepang, nasi itu bukan sekedar karbohidrat pelengkap lauk di atas meja. Nasi adalah identitas, sejarah, dan punya nilai emosional yang benar-benar ngikat mereka jadi satu bangsa.
Makanya, jangan heran kalau pemerintah sana mati-matian ngelindungin petani lokal lewat subsidi besar-besaran dan ngebatasin masuknya beras impor murah. Mereka tuh sadar betul, kalau sampai industri padi ini hancur, desa-desa yang dulunya ramai sama suara air sungai dan tawa petani bakal langsung berubah jadi kota hantu. Dan kalau itu terjadi, sebagian dari jiwa bangsa Jepang juga bakal ikut mati. Keseimbangan yang cantik antara yang kuno dan yang modern inilah yang bikin cerita soal pertanian Jepang itu kerasa syahdu banget. Biarpun canggihnya minta ampun, ladang-ladang mereka itu nggak pernah berubah jadi mesin pabrik yang kaku dan nggak berjiwa. Di balik rumah kaca otomatis atau sensor yang super pintar, kalian bakal tetap nemuin harmoni batin yang kuat banget. Para petani di sana masih rutin ngadain festival panen yang meriah, mereka masih melipat tangan buat berdoa ngucap syukur di kuil-kuil, dan yang paling penting, mereka tetap ngejalanin hidup yang selaras sama putaran 4 musim, ngerayain mekarnya musim semi, ngelewatin teriknya musim panas, nikmatin rontoknya daun di musim gugur, dan bersabar di tengah sunyinya musim dingin. Jadi, kalau bisa disimpulkan, ini benar-benar perpaduan yang epik banget antara masa lalu dan masa depan. Ibarat seorang samurai yang pegang teguh banget tradisi, kedisiplinan, dan kehormatannya, tapi dia berjalan beriringan di tengah dunia cyberpunk yang penuh dengan AI, sensor pintar, dan kelip lampu neon. Mereka sukses ngerubah kelemahan paling fatal yang dikasih alam, kayak lahan yang sempit, cuaca yang nggak bersahabat, sampai usia yang terus menua, menjadi kekuatan yang nggak ada tandingannya. Semua itu berkat racikan pas antara kearifan lokal masa lalu dan kecanggihan teknologi masa depan. Hasilnya, sebuah benteng ketahanan pangan yang paling tangguh di dunia. Sebagai penutup obrolan kita hari ini, ada satu pertanyaan menarik yang pengen saya titipin buat kalian renungin. Sekarang ini kan ancaman perubahan iklim udah makin kerasa nyata ya. Lahan subur di bumi juga makin lama makin habis. Nah coba pikir, apakah kunci buat menyelamatkan umat manusia di masa depan itu ada pada siapa yang punya lahan paling luas? Ataukah kuncinya justru dipegang sama mereka yang bisa nyiptain efisiensi paling maksimal di sepetak tanah yang paling sempit sekalipun? Kisah dari Jepang ini seolah ngebuktiin ke kita kalau kadang-kadang tekanan hidup yang paling berat lah yang justru bisa ngelahirin inovasi yang paling cemerlang. Oke deh, makasih banyak ya udah dengerin ulasan kali ini. Silakan nikmatin lagi sisa makanan kalian dan selamat ngelanjutin waktu bersantainya. Sampai jumpa!